Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat inovasi semua. Perkenalkan, nama saya Jason Jaya, analis kita. Di video kali ini saya akan sharing ke sobat-sobat semua apa itu Seven Tool Quality Control dan apa saja sih Seven Tool itu. Sebelum mulai penjelasannya, mohon dukungan untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat untuk membahas video lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi penting dalam dunia kualitas dan perbaikan proses, yaitu Seven Tool Quality Control. Ini adalah 7 alat dasar namun sangat powerful ya, yang bisa membantu kita mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan mencari solusi secara sistematis. Sebelum masuk ke penjelasan masing-masing alat ini, kita perlu memahami bahwa tujuan utama Seven Tool QC adalah mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi bukan lagi mengira-ngira atau sekedar feeling ya, tapi benar-benar berdasarkan fakta. Dengan 7 alat sederhana ini, kita bisa menemukan masalah utama, mencari akar penyebabnya, hingga memantau apakah solusi yang kita lakukan itu efektif. Baik, yang pertama adalah check sheet atau lembar pengumpulan data. Check sheet adalah alat yang paling sederhana, fungsinya untuk mencatat kejadian atau masalah secara konsisten. Contoh, jika kita ingin tahu berapa kali cacat produk terjadi dalam sehari, kita cukup membuat tabel dan memberikan tanda centang setiap kali cacat itu muncul. Dari sini kita bisa tahu pola harian dan masalah yang paling sering muncul. Check sheet itu ibarat bukti nyata sebelum kita beranjak ke tahap analisis yang lebih dalam. Kemudian yang kedua yaitu histogram. Histogram adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi data. Dengan histogram kita dapat melihat apakah data terkumpul di satu titik, menyebar, atau adanya anomali. Contoh, jika waktu produksi tiba-tiba melonjak, histogram bisa menunjukkan apakah itu pola umum atau kasus khusus. Seperti contoh berikut ini ya. Nih, untuk histogram itu seperti ini ya kawan ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah Pareto chart. Pareto chart berdasarkan prinsip 80-20 atau 80% masalah biasanya berasal dari 20% penyebab utama. Dengan diagram Pareto ini kita bisa melihat masalah apa yang paling dominan. Seperti di gambar, jika ada 10 jenis cacat, Pareto membantu kita menemukan 2 atau 3 terbesar yang harus diprioritaskan agar perbaikan itu lebih efektif. Jadi seperti ini ya Pareto ya, atau diagram Pareto ini. Itu tool yang ketiga. Kemudian untuk tools yang keempat yaitu cause and effect diagram. Mungkin di sini teman-teman atau sobat-sobat semua udah ada yang tahu dengan Ishikawa atau tulang ikan. Ya, inilah cause and effect diagram. Diagram ini digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Disebut fishbone karena bentuknya seperti tulang ikan. Dalam mencari akar penyebab masalah ini, biasanya kita dibagi beberapa kategori faktor penyebab ya. Yang biasa kita sebut itulah 4M1E. Apa saja sih 4M1E itu? Yang pertama man, yang kedua mesin, yang ketiga metode, yang keempat material, kemudian environment dan measurement. Oke, itulah untuk fishbone atau diagram tulang ikan. Kemudian yang kelima adalah control chart. Control chart adalah alat untuk memastikan apakah suatu proses berjalan stabil atau tidak. Pada grafik ini ada garis tengah, batas atas, dan batas bawah. Biasanya kalau kita untuk mengontrol suatu produk, batas atas itu adalah limit atas dari spek toleransi atau spek sebuah produk.
dan limit bawah itu adalah spek minimal dari toleransinya ya. Jadi jika titik-titik data bergerak di luar batas tersebut, artinya proses berada dalam kondisi tidak stabil dan perlu tindakan koreksi atau perbaikan. Kontrol cat ini berguna untuk proses yang jalan terus-menerus dan ingin dijaga konsistensinya ya. Jadi teman-teman buat kontrol suatu produk gunakanlah kontrol cat. Oke ya. Lanjut untuk yang keenam yaitu scatter diagram. Scatter diagram ini adalah hubungan sebab akibat. Scatter diagram menunjukkan hubungan antara dua variabel ya. Contohnya apakah peningkatan suhu mesin mempengaruhi tingkat cacat? Contohlah dengan kondisi sekarang saat musim hujan, apakah musim hujan ini berpengaruh terhadap produk? Seperti itulah, jadi hubungan sebab akibat. Itulah yang dinamakan dengan scatter diagram. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah flowchart. Flowchart adalah bisa menggambarkan langkah-langkah sebuah proses dari awal hingga akhir. Jadi kalau kita seorang produsen, berarti yang kita harus kontrol itu adalah dari mulai bahan baku, proses produksi, distribusi, dan ke marketnya seperti apa. Itu disebutkan flowchart. Dengan flowchart ini, kita bisa melihat bagian mana yang rumit, mana yang bisa disederhanakan, dan di mana potensi masalah yang muncul. Oke, jadi itu guys penjelasan terkait 7 tool quality control ya. Jadi 7 tool QC ini mungkin terlihat sederhana tetapi sangat efektif dan banyak digunakan di berbagai industri untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Dengan menggunakan check sheet untuk mengumpulkan data, histogram untuk melihat distribusi, Pareto untuk memprioritaskan, fishbone untuk mencari akar penyebabnya, control chart untuk menjaga stabilitas, scatter diagram untuk analisis hubungan, dan flowchart untuk memahami proses. Kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan perbaikan yang lebih terarah. Jadi itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas kerja kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.